Hai anak bioskop. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Boleh sama dari mulai Kak Lutesa, dari perannya berperan sebagai apa, terus ceritain karakternya gimana. Halo, aku Lutesya. Di sini aku berperan sebagai Bunda Pratiwi, astronot dari Indonesia yang dia itu pergi ke Mars untuk mencari mineral namanya zeolit omega, dan gunanya mineral itu untuk mempurifikasi air yang sudah tercemar di bumi. Oke. Kemudian Halo, aku Messi Gusti, aku berperan sebagai Pelangi. Pelangi ini anak Ibu Pratiwi yang lahir di Mars. Terus dia memiliki misi untuk melanjutkan apa yang sedang dicari ibunya, itu zeolit omega, bersama teman-teman robotnya. Jadi dia di sini memimpin teman-teman robotnya untuk mencari, ketua gengnya, untuk mencari zeolit omega ini. berarti kakak-kakak yang lain ini sebagai robot. Ya. Keren. Halo, aku Fanya Rifani, aku berperan sebagai Kimchi. Aku robot Korea yang sangat narsis. NPD. Yes, gitu sih Kak. Oke. Lanjut. Halo, aku Dimitri, aku berperan sebagai Sulil, robot India yang kecil, agak penakut, bisa terbang, punya 85 tangan. Enggak sebanyak itu ya. Itu Sorry ya aku. guys. Agak berlebihan ya. Iya, agak. Hai, aku Bimo Kusumo. Aku di sini memerankan robot batik. Robot batik adalah robot yang ditemukan oleh Ibu Pratiwi dan akhirnya diberikan tugas untuk menjaga Pelangi dalam misinya mencari zeolit omega. Sifatnya yang protektif membuat film ini layak untuk ditonton. Apa? Nonton secepatnya. Gimana perasaan kalian Pelangi di Mars bakal tayang di seluruh Sinepolis Indonesia? Deg-degan, soalnya kita sendiri juga belum nonton filmnya, jadi nggak tahu ntar hasilnya gimana. Jadi surprise ya nanti screeningnya. Terus ceritain dong film Pelangi di Mars ini kira-kira bercerita tentang apa, garis besarnya aja. Oke, kita estafet ya satu-satu ya. Iya boleh. Yang boleh, pertama, jadi Bunda Pratiwi dia itu pergi ke Mars untuk mencari zeolit omega. Lalu dia ternyata dia baru tahu kalau dia tuh hamil. Lalu dia melahirkan Pelangi dan membesarkan Pelangi sendirian. Lanjut. Lalu Surprise ya. Lalu Pelangi dan Batik ini ingin mencari batu zeolit omega ini biar Pelangi bisa pulang ke bumi. Tapi di perjalanan mereka menemukan teman-teman robot lainnya seperti Kimchi. Seperti Kimchi yang sangat berisik ini, sangat seru. Abis itu Batik. Gimana sih? Iya makanya. Ya, dan juga Batik yang tadi dari awal sudah menemani Pelangi untuk mengemban misinya dan ketemu Dengan Sulil, Petya dan juga Yoman, robot-robot rusak yang akan membantu Pelangi untuk kembali ke bumi. Hanya di Pelangi di Mars, 18 Maret. Keren. Putri, kamu di situ. maaf ya bingung. Kemudian ini kan proyeknya kayak lebih dari 5 tahun ya. Aku lihat Pelangi di situ masih kecil juga. Terus apa momen yang bikin kalian sadar ini film besar nih? Gitu. Karena besar dalam artian apa nih? Karena proyeknya bisa digarap selama itu. Mungkin setelah melihat respon dari orang-orang yang nonton trailernya kali ya. Jadi ketika aku diajak untuk bikin project ini, ya aku tahu Pelangi di Mars itu live action dan animasi digabungin gitu. Terus kita syutingnya juga di XR di dalam studio gitu. Tapi ketika aku melakukannya, aku juga nggak expect ternyata respon dari orang-orang tuh sebesar ini. Kayak contohnya kemarin pas trailernya ditayangin, trending nomor 7 kalau nggak salah di YouTube atau trending nomor berapa gitu. Iya. Terus kayak banyak komen-komennya dan jadi salah satu film yang the most anticipated di tahun ini gitu. Jadi dari respon orang-orang sih. Merinding sih ya aku dengarnya. Dari yang lain ada pendapat lain? Sama persis, mungkin ada momen juga aku mikirin bakal besar adalah ketika
kita main ke dapur belakangnya ya, Iya. ke backstage, Kita kita ke ke backstage. tempat penciptaan Area. desainnya, gambarnya, dan kita ngelihat hasil 3D-nya. Waktu ngelihat tuh kayak, oh ini bagus banget, ini beda dari yang biasanya nih. Iya. Itu kayak ini bakal besar nih mungkin. Udah kelas Mm-mm. inilah ya, Kelas SMP. pas Hollywood. Internasional. Dan melibatkan banyak banget resource teman-teman dan talenta-talenta dari seluruh Indonesia gitu. Dari teman-teman animatornya itu hampir ratusan, bukan hampir ratusan, bahkan sudah 100 lebih, hampir 300, 400 gitu. Dan elemen-elemen lain yang 100% karya anak bangsa yang ternyata kita bisa tahu kalau dalam membuat film yang mungkin cuma 2 jam gitu, tapi produksinya tuh bener-bener digarap serius gitu. Oke, udah kah? Apa mau ditambah? Oke, lanjut ya. Gimana pengalaman pertama syuting di studio XR tuh kayak apa sih? Apakah lebih susah Nah, ini teman-temannya. berakting? Kalau XR berarti, nah, KBT dan Oh iya, kata bener. panggil. Ini first time buat aku syuting di XR. Terus sebelumnya kan kalau syuting biasa tuh banyak properti-properti, Iya. terus berdialog langsung sama lawan mainnya. Sedangkan lawan main aku tuh banyaknya sama robot-robot. Jadi aku harus eyeline-nya sesuai sama tinggi robot. Terus dia berdialognya pun gak sama langsung kayak Kapanya, Kak Dimi, Om Bimo, sama robot lainnya gitu. Enggak. Jadi dibantu tektokan dialog gitu kan. Terus ini menarik juga karena X apa sih? XR. XR-nya. Extended reality. Extended reality-nya tuh pertama kalinya aku tuh nggak harus pindah-pindah blocking kan, yang kayak kalau aku kamera mau ke sini aku harus ke mana gitu. Tapi ini kameranya yang ngikutin ya? berputar. Jadi gitu sih. Oke, dari Kak Lutesya. Tapi yang bikin yang menantang pertama eyeline, jadi kayak karena kita syutingnya di dalam studio, jadi di belakang kita tuh kayak ada LED layar gede seperti ini kan. Tapi kita ngadep depan, ngadep kamera. Terus misalnya ada perintah, ntar ada pesawat lewat di daerah situ gitu. Jadi kita mesti imajinasiin pesawatnya lewat gitu. Jadi emang untuk eyeline emang agak tricky, apalagi ditambah orientasi arahnya juga agak susah. Misalnya aku masuk dari sebelah kanan, tapi kan abis itu kita pengen nextnya ngambil dari angle lain, diputar dulu kan. Terus berarti aku dari sebelah kiri, jadi kayak kanan kirinya gitu kayak lumayan agak sulit sih. Menyesuaikannya agak sulit ya. Iya, agak tricky. Kemudian gimana sih kesulitan lainnya selain itu? Kayak biasa kan ketemu orang tektokan langsung di lokasi langsung, terus kayaknya ini cuman ngebayangin aja, seperti itu kurang lebih ya. Kalau misalnya aku sih untungnya ada lawan mainnya ya, jadi kayak Ada yang lawan sulit main. ya, yang sulit beliau. Tapi kalau aku salah satu tantangannya lagi adalah kostumnya sih, kan kostumnya bener-bener kostum astronot kan, itu banyak banget lapisannya. Ada kostum yang full suitnya, ada pelindung siku, pelindung lutut, ada helm, dan itu emang agak ribet dan berat. Apalagi ditambah kita adegan itu ada yang lari-lari, ada yang guling-guling gitu. Jadi Ada yang agak anti gravitasi. agak repot sih sebenarnya gara-gara kostumnya. Oke, kali ini aku mau tanya ke tiap orang ya, mulai dari Pelangi, dari Messi Gusti. Jadi Pelangi ini kan manusia pertama yang lahir di Mars nih. Terus hal yang paling seru dan paling menantang memerankan karakter seunik ini yang kamu lahir di Mars gak tahu apa-apa, terus bumi itu kayak apa sih nggak tahu, terus itu gimana sih? Jadi pertama aku harus research dulu nih, kan aku kan kebalikannya dari Pelangi. Aku belum pernah ke Mars, Pelangi belum pernah ke bumi. Jadi aku harus research banyak tentang Mars, cara jalannya gimana, gravitasinya, terus banyak dibantu juga sama Om Pupi, sama acting coachnya. Sama kalau yang menantang sih bener tadi kostumnya. Karena Berat ya. gerakan Pelangi ini kan besar ya. Dia suka lari-lari, explore banget, Aktif anaknya ya. aktif. Jadi kostumnya ini bener-bener kayak aduh, mau ngangkat tangan pun agak sulit gitu. Jadi yang bikin menantang sih itu ya. Terus karakter Pelangi ini lebih sering sama robot-robot dibanding sama orang asli gitu. Jadi mungkin cara dia bersosialisasi pun juga beda sama manusia-manusia di bumi gitu. Oke. Lalu Pelangi kan belum pernah menginjakkan bumi nih. Kalau kamu jadi
jadi pelangi beneran, hal yang pertama mau kamu lakuin di bumi gimana? Dari nasi padang. Makan soto. Kulineran dulu. Kulineran. Oh biasanya di Mars tuh makannya apa ya? Makan teman. Makan robot dong. Makan kabel, makan kabel. Serem ya. Makannya biasanya kayak Bertahan hidup. Makanan space kaleng. food gitu Space kan? food makanan kaleng biasanya. Oh gitu. Iya. Nanti di film ceritain kok pelangi makan apa. Oh, ada ya? Ada dong. Itu di puncak kan, di puncak. Kayak nggak bekal Indomie gitu. Maunya gitu. Terus film pertamanya ini kan pelangi ini punya mimpi besar yang pengen ke bumi gitu. Kalau kamu sendiri punya mimpi besar apa sih? Aku untuk saat ini punya mimpi besar itu pengen insya Allah jadi artis Hollywood. Amin. Yang paling kencang. Amin. Itu sih Itu aja. mimpi besar sama pengen Amin, jadi amin, psikolog. amin. Iya. Kemudian untuk Kak Lutesya. Jadi Ibu Pratiwi ini ilmuwan sekaligus ibu. Kira-kira mana nih yang lebih sulit menyelamatkan bumi atau melahirkan anak di Mars? Jujur, dua-duanya susah. Dan saya juga belum pernah ke Mars dan belum punya anak. Jadi emang untuk pendalaman karakternya cukup harus riset juga sih. Dan yang paling susah untuk mendalaminya itu adalah seorang ibu aja untuk melahirkan anak di bumi itu kan sudah cukup berat ya. Terus mereka pasti juga pernah merasakan agak rasa-rasa isolasi, ada postpartum dan lain-lainnya gitu. Aku nggak kebayang gimana kalau misalnya itu terjadi sama Pratiwi tapi di Mars gitu. Jadi dia harus survive sendirian. Pertama dia harus survive sendirian, dia harus melahirkan sendirian, dia harus membesarkan pelangi sendirian di Mars gitu, ditemenin sama robot-robot doang. Yang which is itu kan ya walaupun mereka robot dan bisa ngomong, bisa bersosialisasi, tapi tetap aja mereka tuh kayak bukan manusia yang ada hatinya, yang ada emosinya gitu. Jadi itu sih Sayangnya nggak ada beratnya. robot yang jadi bidan gitu ya. Ya lagi kimchi nggak bisa kimchi. Nggak ada di sini. S3 dulu, S3 Iya. Kebidanan, oke. Kemudian untuk Kak Bimo Iya. sebagai batik, gimana sih caranya ngehidupin robot yang protektif tapi hangat lewat suara? Oke. Kebalikannya dari UT, kalau aku akhirnya nge-refer pengalamanku di rumah. Karena kan aku udah punya 2 anak gitu ya. Yang kadang seorang bapak itu bukan hanya sebagai kepala keluarga gitu dalam tanda kutip secara general, tapi bisa jadi teman juga buat anak, bisa jadi lawan untuk memecahkan sebuah masalah gitu, partner untuk berkonflik itu juga butuh gitu supaya ada kritisnya si anak gitu ya. Dan bahkan bisa jadi peran yang menyebalkan juga untuk anak gitu. Jadi ya memang akhirnya aku belajar banyak dari apa yang udah aku lakukan ke anakku gitu. Untungnya seperti itu gitu. Jadi nggak begitu sulit lah. Yang sulit justru teknisnya. Gimana merubah si robot ini, suaranya yang tadinya robot yang serem tapi dia harus hangat juga gitu. Tapi ya balik lagi kalau kayak gitu tetap pendalaman karakternya gitu sih. Jadi paling protektif kayak bapaknya pelangi kali ya. Bapaknya pelangi oh ya, Ya, hampir sebagai ya. Father figure. Tolong ingatkan saya teman-teman, ini daripada saya lompat gimana malah ke spill kan gitu. Hampir kayak bapaknya menggantikan Hampir, ya. menggantikan sosok bapaknya Ya. pelangi gitu. Oke. Kemudian apa yang membuat batik lebih dari sekedar mesin? Lebih dari sekedar robot gitu. Oke, seperti yang ada di desainnya si robot batik itu, di trailer juga sudah ada. Di tengah-tengahnya tuh ada layar sebenarnya si batik ini, yang bulat itu. Ya, oh itu. Nah layar ini bisa disetel tuh, mau drama Korea atau mau nonton musik enggak. Jadi si dadanya itu tuh nanti dia akan mengeluarkan simbol, yang simbolnya itu sesuai dengan perasaannya batik. Misalnya lagi seneng, dia akan ada ya emot-emot seneng gitu, lagi marah atau lagi apa gitu. Itu tuh jadi lebih dari sekedar robot, Karena dia punya perasaan. bisa menunjukkan lah, setidaknya bisa menunjukkan kalau dia tuh begini gitu.
Nah kita yang sebagai manusia jangan kayak robot malahan gitu. Jangan diem-diem aja kalau kita punya masalah, at Iya. least dikomunikasikan gitu, Jangan biar bikin orang tahu. status dulu gitu ya. Nah, gimana ya kalau itu ya? Benar. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Bimo. Kemudian untuk Kak Kimchi yang berperan sebagai Kimchi Kak Fanya. Kimchi ini kan cerewet, narsis, terus gak punya mulut nih karakternya. Yes. Oh iya. Nggak ada. Doang dia. Makannya gimana ya tebak? Tantangan paling uniknya sebagai pengisi suara dan body actor gimana nih? Tantangan sebagai Kimchi. Aduh, aku dari kemarin kalau ditanyain tantangannya bukannya kayak sombong apa gimana ya kak? Karena aku menjadi diri sendiri gitu. Oh gitu. Jadi Aslinya emang gini. iya aslinya. Pendalaman perannya Narsis nggak aslinya. terlalu. Aslinya MPD kan. Aslinya. Hey, Secara bergerak ya. Kalau ngomong kayaknya nggak banyak ngomong ini dia. Ya coba ngomongnya mingkep. nah, ibaratnya kayak lihat aja visual Kimchi ada mulutnya kayak gini kak. Jujur, karena Kimchi ini kan dia salah satu robot yang lebih dekat ke manusia ya. Karena yang lainnya kan Secara anatominya Iya, kayak mirip. Iya, Lain mirip kan visual ya. kan. Sulil mirip manusia. Enggak dong, mana masih mana manusia. tangannya banyak gitu kan. kabel. Ya, jadi aku nggak begitu merasa kesulitan. Aduh, kesannya kayak sombong ya. Enggak apa-apa Udah dong. sombong ya. Enggak sih. Kata siapa? Tapi ini dia lagi acting. Ini saya luruskan. Oh, ini Dia lagi Iya, acting oke. sebagai Kimchi. Jadi Kimchi ini sebenarnya kakak lihat aku lagi jadi Kimchi kak. Oh gitu. Kaupi juga bilang, Kebawa ya. Kaupi bilang ke Fanya tentang Kimchi itu Fanya. Iya, jadi aku tuh nggak berkali-kali sih. Beberapa kali dibilang kayak diingetin aja. Dibilang kalau jangan ikut template robot apapun ya. Udah, jadi diri kamu sendiri aja. Lah kan kayak gitu jadi oh ya udah oke. Ya oke gitu kan kayak oke fine. Remnya blong, nggak ada rem. Oh, tidak ada rem. Gas. Makanya aku sebenarnya udah jadi diri sendiri aja. Kalau misalnya aku berharapnya kayak Fanya jangan kayak gitu berlebihan gitu kan. Kok diterusin kan jadinya capek. Jadinya energinya harus 500% di set gitu. Makanya kadang orang-orang set tuh kadang capek ngeliat aku. Apa ya? Kayak belum on set aja kita udah TikTokan, udah vlog. Aku nge-vlog saya di set. Iya, aku nge-vlog juga. Ini persis banget ya. Bener-bener persis Iya, lagi iya, nge-vlog. iya. Si Kimchi juga nge-vlog. Nonton YouTube aku ya, guys. Promo. Kimchi robot yang halu. Yang mau aku tanyain. Kalau misalkan Kimchi yang beneran punya vlog di Mars, kira-kira namanya apa ya? Namanya Nama channelnya deh. ini. Wait. Kim Celok, Kim Muk Celok. Kenapa? Celok. Muklay. Muklay. Muk lagi ini. Apa iya? Apa ilustrator. Iya, ilustrator. Jangan. Kimuklay. Ada tambahan kimia. Tapi nggak apa sih Muklay kan ada. Kimchi cuman mukbang ada di- alay. Canda dia kasihan. Ya sih tahu arti alay. Lah itu apa ya? Kayak daily gitu. Alay sama daily. Beda dong, beda banget. Pokoknya isinya tuh bakal Kimchi tuh harus suka explore kak. Jadi dia tuh kadang suka mukbang, suka nari juga. Wow. Karena aku juga dancer juga kak. Jadi kayak kan aku bilang. Kim Gayem, namanya Kim Gayem. Apa tuh? Kimchi nggak bisa diem. Oh ya, bener. Thank you ya. Iya. Oke, Kim Gayem namanya. Kim Gayem. Protes sama dia tuh. Malah suka dia. Aku suka Kim Warga Gayem. Mars jangan lupa di subscribe Kim Gayem ya namanya. Nanti aku bikin. Oke, makasih. Kemudian untuk Kak Sulil, Kak Dimitri. Sulil ini kan pinter, tapi sayangnya kurang percaya diri. Apa? Yang di sinopsisnya gitu ya. Benar. Takutnya Enggak. ngasal ya. Sorry, maaf Bagunda. Bagunda Elina Amar. Kira-kira kakaknya relate gak sih sama itu? Aku actually untuk masalah ke sisi itunya, aku sering ngomongin ini juga. Aku tuh ngambil sisi kepercayaan diri itu ketidakpercayaan diri dia dari murid-muridku. Jadi ada beberapa murid-muridku, anak-anak SMP, SMA, SD yang mereka tuh ada sebenarnya mereka pintar ketika kakak bilang mereka pintar, mereka bisa ngelakuin sesuatu yang keren, yang hebat. Tapi mereka ada ketidakpercayaan diri. Mereka ngerasa kayak, nggak bisa. Padahal waktu aku bilang, ayo lakuin backflipnya. Backflip bisu kan? Bener. Backflip sih anak-anak. Ada 1-2 anak lah. Bisa. Alhamdulillah. Nggak ada. Tapi ketika mereka lakuin, langsung kayak, tuh bisa kan? Tapi mereka masih kayak, nggak bisa, aku nggak yakin. Orang-orang kayak gitu anak-anak kayak gitu yang aku jadi kayak aku pengen ngerasain mereka tuh seperti apa ya di saat itu ya, dan gimana biar bisa muncul percaya dirinya. Jadi itu aku relate dari sisi itu. Kalau zodiak tuh Cancer.
Jadi harus gitu ya? didukung sama teman, kamu bisa, yakin teman-teman ya gitu. Oh gitu. Baru backflip. Enggak juga. Baru backflip. Kak Elin mau coba backflip? Bisa loh, Kak. Leo kebetulan. Jadi main zodiak. Kakak apa? Kira kemudian gimana ngebangun karakter robot yang panikan tapi lovable. Jadi murid-muridku Oh, dari murid lagi. kalau dari sisi itu aku banyak bantu juga dari ada coach mentoring gerakanku, mentoring gerakan kita. Ada juga Kak Upi karena kita berdua juga body actor juga waktu ngambil syuting ini. Mereka nunjukin kayak gimana nih cara jalannya nih. Kayak Sulil tuh kayak kalau jalan tuh dia bukan yang kayak jalan jauh tapi jalannya kecil kakinya. Cuman cepet, tangannya terus jalan, matanya terus kayak sedih-sedih. Jadi mereka sih banyak banget nge-guide aku, ngebantu gimana bisa achieve yang tadi kakak bilang. Keren. Kalau gitu lanjut ke ini ya, aku pengen kalian dari tiap orang ngegambarin pelangi di Mars. Satu orang satu kalimat aja. Oh, keren gambar. Aku tahu. Ya udah kamu dulu. Apa. Lagi aja Yes, kan. yes, Nah. aku tahu. Mimpi. Itu kata kalimat atau kata? Tunggu. Dimintanya satu kalimat. Kalimat. Tapi nggak apa sih satu kata. Oh boleh gitu deh. bentar. Boleh deh satu kata. Kasih aku 2 menit. Mimpi adalah Kunci. Aku tahu, Aku bait itu. Aku tahu Oke, boleh kalau itu. petualangan di luar angkasa bersama robot-robot yang seru. Gitu. Oh gitu ya contohnya ya? Ya, kok kalimat kan? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lah, udah mesti mikir lagi soalnya. Oke. ikan hiu makan tomat. Jadi pantun. Ikan hiu makan tomat, sebuah film mengenai mimpi dan persahabatan. Tapi enggak nyambung sih, tapi enggak apa-apa, bagus. Oh iya bagus. Lu pelangi dulu nih. Katanya buat belakang tadi. Kalimat Aduh aku deg-degan. yang menggambarkan pelangi di Mars adalah berani untuk memulai mimpi. Tadinya aku mau itu. Kan itu. Ya udah. Ngomel mulu ya. Ayo kami mau. Oh, Anda mau terakhir. Oke. Harus gong ya, kalau Harus gong ya, terakhir harus gong ya. Harus terakhir Kita gong. tuh harus keren. Iya, benar. Oke. Sebuah film yang menggambarkan apa yang bisa terjadi di masa depan sebenarnya. Nggak ada yang nggak mungkin nih. Iya sih. Dari cerita yang sederhana, tapi ya itu. Ini bisa terjadi di masa depan. Tadi aku mau itu loh. Semuanya aja lu mau itu. Dari Utek juga lu mau itu. Iya harus. Ini harus lebih. Ayo kita tunggu nih, kita gong nih. Oke, kalau Gong gini nih. kasih 2 mic, kasih 2 mic. Mau tiga. Editnya susah ini kakak. Oke. Coba. Lagi gerakan dong, Kak. Nanti kasih sound effect ya. Ayo. Pokoknya jangan lupa nonton Pelangi di Mars. Hah, Kita apresiasi aja. Ya, gong tapi enggak gong, tapi mau ngajir sih closing Tapi sih. sebenarnya gini Kak, kayak sebenarnya tuh gini guys. Jadi apa yang udah disebutin sama kakak-kakak dan Messi di sini itu tuh bener real. Maksud aku tuh kayak ini tuh bener-bener film yang sangat mengisahkan sebuah kisah yang sangat mengharukan, bikin ketawa, terus pokoknya sangat memorable. Jadi kalau kalian gak nonton tuh menurut aku keterlaluan. Jadi menurut aku kan harus nonton. Kenapa kalau emang belum bukan Kak, set aku lagi mencoba menjual. Jadi intinya kayak tadi yang aku bilang di awal, aku megang 2 mic ini, intinya jangan lupa nonton Pelangi di Mars. Tepuk tangan dulu. Boleh. Lebaran 2026 di bioskop. Bioskop. Yes. Cinepolis. Sinepolis. Iya. Lalu kalau film ini tuh pesan untuk anak Indonesia, kira-kira pesannya apa sih? Ikan nih. Ini kalau ada Gilang ada Kriso nyeplos nih banyak banget. nih Iya, kan, iya, nih. pasti. Iya. Ini pesannya makan biar nggak dikata. Enggak nih udah berat. Biar nggak stunting, biar bisa jadi ilmuwan. Sebuah pesan. Sebuah pesan untuk anak Indonesia. Tar lu, cut dulu. Nanti susah editornya. Iya. Ya. Nah, And action.
Main bagus tuh. Keren. Pesan untuk anak Indonesia setelah menonton Pelangi di Mars, harapannya itu mungkin mereka biar bisa lebih memiliki cita-cita yang tinggi lagi, terus berani terus untuk bermimpi, memulai mimpi, dan bisa lebih menghargai teman-temannya gitu. Keren, yeay. Tuh dengerin anak Indonesia ya. Ya, hargai teman kalian selagi baik gitu. Ini satu-satu atau semuanya? Apa bedanya ya satu-satu sama semuanya ya? Oke, kalau dari aku jangan lupa ngevlog di setiap momen, karena menurut aku ngevlog itu kan mengabadikan momen. Itu nggak apa-apa tahu. Jadi kalau misalnya kalian udah gede kalian bisa nonton lagi. Oh. Kalau nggak hilang filenya. Kak, tahu nggak yang syuting? Gua bilang juga apa? Jadi aku kan last day syuting ya. Kameraku hilang. Nah. Itu harusnya sedih tahu. Harusnya kayak sedih ya, kayak harusnya hilang tahu. Tapi aku udah beli lagi. Yeay. Oke. Oh. Berarti maksud Kimchi adalah hargai setiap momennya tanpa rekam atau ada rekaman. Nah. Iya, itu maksudku. Makasih ya Kak Dimi. Ya itu maksudku. Oke. Aku dulu deh, mumpung mic-nya di aku. Pesannya, kalau teman-teman mungkin pesannya nanti akan pesan moralnya gitu ya. Cuman dari film Pelangi di Mars nih, mudah-mudahan kan anak kecil kan pasti, anak-anak nanti akan didampingi orang tuanya ya. Atau setidaknya guru kalau nonton bareng gitu. Nah, lihat dari film Pelangi di Mars nih, teman-teman atau adik-adik bisa melihat bagaimana ada animator gitu ya, ada body actor, ada artis juga di sini. Jadi mimpilah apapun dan teruskanlah karya-karya yang baru dimulai di Pelangi di Mars ini untuk bisa menumbuhkan dan meningkatkan kualitas khususnya perfilman di Indonesia gitu. Kreativitas tuh nggak ada batasnya intinya gitu. Karena mimpi diawali dari kreativitas sederhana seperti ini gitu. Jadi jangan bunuh mimpi anak-anak Indonesia, jangan batasi. Tapi dampingi ya. Dampingi dengan makanan Mancing-mancing lagi Ibu kalau gitu. Silakan Pak Dimitri, orang Rusia. Yes, dan bila, dan bila dalam mengejar mimpinya, mungkin kita ada ngerasa rasa kayak aku kayak nggak bisa kuat, aku kayak kurang deh. Percayalah bahwa semua orang ada kelebihan dan kekurangannya, dan seperti robot-robot rusak ini, kita semoga bisa menemukan masing-masing kita dan giat kejar mimpinya. Tadi sebenarnya bukan ngomong itu tapi takut spoiler aja. Kalau aku jadilah seperti Pelangi yang dia penasaran, dia gigih, dia nggak pernah takut. Dan ketika kalian nonton film ini di bioskop, tanyalah sebanyak-banyaknya kepada orang tua kalian. Kayak ini apa? Ini planet Mars. Ini kenapa? Ini gitu. Ini apa? Jadi bertanyalah sebanyak-banyaknya. Gitu. Keren. Oke. Next ya. Sebutin alasan kenapa anak bioskop harus nonton Pelangi di Mars. Anak bioskop harus nonton Pelangi di Mars. Alasannya nih apa sih? Biar boleh barengan. Oh, iya. Diwakilin aja. Oh, diwakili aja. aja. Ya, yang jawabannya paling aman deh. Ya. Kalau kita kan kenapa harus nonton biar balik modal gitu. Jujur. Terlalu straight. Kalian bahas Pelangi di Mars ini, anak bioskop, biar kalian tahu tentang Mars yang sebenarnya. Karena biasanya kan kalau orang-orang tuh ngeliat Mars tuh planet merah yang gelap, sepi. Ternyata Mars tuh nggak sesepi itu. Ada banyak teman-teman robot. Pelangi nggak sendirian di sini. Terus juga biar kalian bisa lebih, bener kayak Kak Demi bilang tadi, lebih percaya diri dengan apa yang kalian punya gitu. Yes. Oke. Tangan. Itu aman nggak? Aman. Tambahin lagi deh, tambahin lagi. Itu terlalu aman kalau gitu. Boleh. Ya intinya film atau sinema Indonesia akhirnya sudah bisa sampai di level ini. Apresiasi, dukung 100% karya anak bangsa, dan mudah-mudahan kualitas film di Indonesia saat Pelangi di Mars ini nanti tayang ke depan-depannya tuh bisa lebih dan lebih lagi gitu. Amin. Itu salah satu bentuk cara dukungannya adalah nonton langsung di Cinepolis, jangan nonton bajakannya di link-link Telegram. Yes. Ya.